apa model pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya ini pitfall-nya ya. Pitfall yang biasanya terjadi yang saya lihat. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau terlalu takut dan tegang, tapi nomor satu itu insya Allah tidak masalah, karena wawancara itu pasti akan membantu teman-teman relax. Biasanya kalau terlalu tegang, kalau mereka akan diam dulu, silakan dulu, tenang dulu, baru dilanjutkan. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, nah, yang bahasa teknis lah, ini yang saya benar-benar pahamkan. Jadi ini langsung cerita saya. Jadi, dulu itu waktu saya menjadi interviewer, ada anak kedokteran gigi. Saya meskipun kedokteran, saya dokter umum, dia menjelaskan idenya bagus, idenya membuat suatu nanti ke depan dia ingin menjadi peneliti yang nantinya akan meneliti tentang material-material yang bisa digunakan untuk menambal gigi dengan teknologi-teknologi yang modern gitu ya. Tapi dia menjelaskannya itu terlalu seperti jenis-jenis komposit, terus habis itu jenis-jenis hal-hal yang dia itu menjelaskannya itu lebih ke arah seakan-akan malah ngajari kita, bukan ngajari ya, seakan-akan dia mengulang apa yang dari textbook, bukan mengajari kita bagaimana cara memahami hal yang perinci itu. Nah, kalau misalnya dia bikin itu kan harusnya kan menjelaskannya jangan terlalu ini dong, komposit tipe-tipe komposit seperti apa, langsung aja dijelaskan. Komposit yang sekarang mungkin harganya terlalu mahal, atau mungkin komposit yang sekarang itu hanya bisa impor. Sedangkan ketika kita bisa memproduksi hal yang baru, maka mungkin komposit itu akan lebih murah. Dan Indonesia sekarang punya peluang untuk membuat itu. Nah, itu kan lebih orang awam tuh lebih paham. Jangan harus kalian hubungkan dengan hal-hal yang orang awam tuh lebih paham. Kalau terlalu bahasa teknis dan orang awam tidak kalian terjemahkan dalam bahasa awam, ya pasti orang-orang akan bingung. Nah, yang ketiga tidak jujur. Karena jadi sejujurnya wawancara Stephanie itu mirip-mirip. Jadi pertanyaannya itu akan diulang. Biasanya insya Allah 4 pertanyaan pertama itu pasti akan sama dengan apa yang teman-teman boleh tentang leadership, tentang networking, tentang career plan, sama alasan attitude. Nah, ini uniknya. Kalau saya itu kan masih bisa mungkin dikoreksi atau dikerjakan orang lain ya. Tapi kalau misalnya interview kan nggak bisa. Nah, interviewer itu paham kalau kalian ini benar-benar jujur atau enggak. Tahunya dari mana? Dari kalau cerita, kalau orang-orang yang memang benar-benar mengalami atau benar-benar passionate, itu dia akan dari hati. Matanya itu akan kelihatan. Ya, energinya terlihat. Bahwa dia itu ada hatinya itu ada di sana gitu. Beda dengan orang yang esainya mungkin dikerjakan gitu ya. Atau mungkin dia tidak yakin dengan esainya. Dia akan akan ketahuan gitu. Kenapa? Karena nanti ya interview ini uniknya ya, interviewer itu nanti akan menanyakan pertanyaan stimulus untuk memastikan bahwa kalian itu tidak bohong. Misalnya contoh, kalian misalnya menemukan startup atau social enterprise atau apa, nanti akan ditanya hal-hal yang agak teknis yang kalau misalnya kalian nggak tahu, maka nanti akan kapan karena ini didirikannya kapan ya startupnya ya, nah misalnya seperti itu. Nah kan kalau orang yang bikin esainya ngarang kan tidak bisa menjelaskan hal-hal seteknis itu gitu. Nah, kalau nggak ingat tanggalnya, ingat bulannya, berarti kan ini nggak bisa sih lah, akhirnya ketahuan ini dia kemungkinan bohong ini, nah seperti itu. Tapi juga kalian harus ini, kalau memang kalian tidak bisa jawab, berarti ini jawab aja kalau memang kalian nggak bisa gitu. Jujur itu lebih penting daripada membuat jawaban yang ini. Karena kalau misalnya memang di sini saya misalnya memang kalian nggak tahu ya, akan saya coba konfirmasi ulang, tidak masalah sebenarnya. Tapi tunjukkan bahwa kalian tuh memang benar-benar jujur dan apa gitu. Nah, dan yang terakhir ini terlalu data ini interview itu kan capek ya, ingin mengerjakan istilahnya dia itu mendengarkan orang itu sehari bisa sampai 10-20 orang. Nah, kalau misalnya dia kalian interview itu ya yang sering terjadi ya biasanya di lapangan tuh dia menceritakan tapi nggak ada naik turunnya. Kan kalau orang punya passion atau punya semangat, punya pengalaman hidupnya yang dia lakukan, itu kan pasti ini dia akan naik turun gitu. Nah, kalau misalnya data orang tuh kadang-kadang nggak nangkap gitu. Jadi kayak semacam harus istilahnya tahu. Jadi sebelum wawancara itu digarisbawahi apa yang akan ditekankan, sehingga nanti ketika
sampai ke bahasa itu intonasinya itu harus dinaikkan, naik turunkan. Karena kalau naik turunkan yang wawancara itu oh ya ini toh yang di karena dia mendengar kalau saya jujur ya orang yang menjawab jawabannya itu 5 menit saya mungkin cuma menangkap 1, 2, 3 poin saja seperti itu. Jadi kalian jawab panjang jawab pendek itu hasilnya sama apakah tinggal poinnya apakah tersampaikan pada interviewer begitu itu apa namanya itu yang harus dipahami. Interviewer malah kalau misalnya jawaban itu juga apa jangan lama-lama ada interviewer ya satu pertanyaan jawabnya itu sampai 50 menit itu ngantuk ya yang dengarkan ini apa sih ini kok muter-muter gitu jadi nggak concise harusnya jawaban tuh ya 2-3 menit lah cukup lah per pertanyaan seperti itu ya next ya ini contoh-contoh pertanyaannya satu next nah ini ya ini yang seperti saya bilang tadi pertanyaan pertama atau pertanyaannya pasti muncul dan insya Allah ini saya cek juga dengan teman-teman saya pasti muncul adalah pertanyaan yang membuktikan bahwa esai kalian itu benar itu nomor satu artinya sebenarnya mereka akan mengulang pertanyaan yang berupa dengan esai kalian apa pengalaman leadershipmu yang paling signifikan apa pengalaman networkingmu yang paling signifikan apa karir planmu yang paling bagus nanti terus kenapa milih kampus di UK nah ini nanti akan ini yang menarik ya jadi kalau misalnya bisa teman-teman harus menjawab ini satu harus sesuai dengan esai itu pasti harus konsisten tapi yang kedua kalau bisa dikembangkan jadi jangan cuma sama esainya karena esai itu kan punya yang namanya keterbatasan kata untuk mengekspresikan apa yang teman-teman lakukan jangan ketika wawancara kalian itu bisa lebih intens dengan cara menceritakan apa dengan menarasikan itu sesuai dengan apa kronologis yang tepat dari fragmen-fragmen yang apa namanya yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh yang sering itu kan biasanya kan apa ini ya leadership itu terus menceritakan tentang kisah organisasinya ya organisasi atau di project yang pernah dia pimpin. Nah itu kalau misalnya apa namanya esai itu kan kalian cuma menceritakan ini tidak pakai star kan itu action result. Nah kalau misalnya di apa namanya di sini kalian bisa menambahkan hal-hal unexpected yang menarik untuk bisa didengarkan orang lain. Misal dulu saya tuh ya kadang menceritakan bukan dulu waktu SI saya sebenarnya menceritakan tentang klinik asuransi sampah. Ya saya menceritakan aja hal yang lucu-lucu yang genuine gitu. Cerita dulu ketika bikin klinik asuransi sampah itu ditolak sama warga katanya kok aneh sampah itu sudah digunakan untuk asuransi kesehatan terus habis itu apa namanya menceritakan hal-hal di mana kita bahkan dianggap sebagai apa parpol yang mau kampanye seperti itu hal-hal apa ya hal-hal yang unexpected yang menarik itu boleh dimasukkan sebagai bumbu esai kalian nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak harus poinnya tetap tapi apa bumbu-bumbu itu masuk nah kenapa bumbu itu harus masuk karena bumbu-bumbu itu yang bisa menarik gitu menarik dari wawancara nah jadi intinya adalah passionnya nah dan nanti itu akan ada ketika kalian mencerita ya tadi akan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menjebak ya tapi memastikan bahwa itu beneran kalian oh ya kapan itu kira-kira oh itu waktu bulan Maret tahun berapa nah biasanya hal seperti itu kan kita kalau misalnya tidak mengalami sendiri itu kan akan apa bingung jawab hal sepilih seperti itu ya next nah ini pertanyaan yang paling sering muncul jadi pertanyaan 4 itu pasti akan ditukar-tukar jadi ada pertanyaan wajib ada pertanyaan tambahan ini yang biasanya sering muncul unpopular decision in your life kapan Anda itu mengambil keputusan di mana Anda itu melakukan hal yang tidak populer atau mungkin sesuatu yang anti mainstream atau sesuatu yang mungkin hanya Anda sendiri yang mempertahankan itu sementara lingkungan Anda itu tidak peduli dengan hal itu bahkan mencemooh hal itu ini kalian tuh akan dites jadi dites orang yang hanya benar-benar passionate itu meskipun sesuatu itu nggak populer itu dia akan tetap mempertahankan kayak contohnya saya dulu tuh yang mau wawancara apa namanya yang waktu dulu wawancara yang lolos justru malah orang yang apa ya dulu tuh kalau saya dia tuh pengen studi tentang sastra karya tulis orang hitam di Inggris nah itu kan menarik itu ngapain orang ini kok belajar sastra oleh orang-orang hitam yang hidup di Inggris itu kan salah satu unpopular decision gimana dia tuh saking senangnya dengan sastra itu
Dia akhirnya